Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang pembelajaran HTML. Saya akan menuju ke listing sebelumnya. Ini dia. Pada website 02.html kita sudah pernah membuat listing sebelumnya seperti ini, dan hasilnya kalau kita lihat kembali ini dia. Nah, kita sudah berlatih dasar-dasarnya di video sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pengubahan? Ada beberapa atribut yang kita bisa masukkan kembali ya. Jadi image shared-nya ini akan menuju ke alamat foto yang pertemuan sebelumnya kita lihat. Kemudian alternatifnya itu kalau tidak menemukan gambarnya, maka dia akan tertulis gambar tidak muncul. Nah, ini ukurannya adalah ukuran default karena kita tidak menentukan. Kita akan menambahkan atribut baru namanya height dengan width ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Saya ambil height-nya saja. Kemudian sama dengan saya pilih 300. Kemudian saya tambahkan lagi width. Ini dia. Width-nya itu lebarnya 200 saja. Nah, ini contohnya. Kemudian saya simpan kembali, pastikan dia tersimpan dengan ekstensi tetap HTML, dan kita refresh kembali. Nah, ini dia lebih panjang ya, jadi tingginya terlalu besar, kemudian lebarnya tidak sesuai. Nah, mari kita perbaiki kembali. Kita buat dia jadi 300 kali 300 saja. Oke, saya simpan kembali dan saya refresh. Ini dia. Oke, jadi pada dasarnya gambar bisa ditentukan ukurannya melalui atribut yang kita pakai ya. Jadi di situ ada alternatifnya, kemudian ada height, ada width-nya. Ini bisa seperti ini. Pada website 03 lanjutan dari yang kita buat ini, saya akan melihatnya kembali. Ini dia, kita sudah membuat kolom dan baris di sini ya, sekalipun kolom dan baris ini belum sempurna dari sisi tulisan. Nah, mari kita mencoba berlatih kembali untuk menjadikan kita lebih paham dari sebelumnya ya. Tapi semoga dengan belajar sendiri akan meningkatkan kemampuan Anda. Tabel bordernya 1. Oke. Nah, ini satu-satu kita lihat dulu ya. Kemudian saya simpan. Kemudian kita lihat preview. Pada dasarnya kalau dia seperti ini, dia akan bersusun ke bawah. Jadi kita mendapatkan satu kolom dan 2 baris. Nah, ini dia. Kolom ke 1 tetap kolom ke satunya, baris ke 1 ini cocok, baris kedua, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ke notepad kita kembali. Kita akan mencoba menambahkan dengan cukup mengcopy paste saja, Ctrl C. Oke, ini dia. Saya akan menambahkan satu dulu supaya kita lihat perubahannya. Ini dimana ditaruh di sampingnya, jadi dia akan berbaris ya, atau berjajar ke samping. Jadi kolom ke 1 ini bukan lagi kolom ke 1 sekarang, tapi kolom kedua. Jadi kalau saya menambahkan lagi ya kolom ketiga. Mari kita lihat pada blok yang pertama ya, dari blok TR yang pertama. Jadi ini adalah kolom kedua, dan kalau saya menambahkan satu baris lagi, satu baris perintah ini saya copy paste, kemudian ini, maka ini seharusnya menjadi kolom ke 3, karena kita harapannya adalah nanti akan muncul di sini. Jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, tetap di baris pertama ya. Ini benar, tetap di baris pertama. Jadi kita simpan nih, ini dia, berjajar ke samping.
Nah, kemudian kita kerjakan yang di bawahnya. Ini sudah benar, barisnya baris kedua ya, jadi semua harus tertulis 2 karena ini letaknya adalah di baris kedua. Yang berubah itu adalah kolomnya. Nah, ini akan mengikut kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, tetapi barisnya harus sama, baris kedua. Oke, semoga dengan contoh ini bisa lebih paham ya. Oke, kemudian ini kita ubah menjadi kolom kedua karena dia akan diletakkan di sini. Kemudian kita copy, Ctrl C, ini dia akan menjadi kolom ketiga. Ini menjadi kolom ketiga tetap di baris kedua. Oke, kita simpan filenya, lalu kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan tulisannya sudah benar. Kolom ke-1 semua kolom ke-1 ya, baris 1 baris 2, kolom kedua baris pertama baris kedua, kolom ketiga baris pertama baris kedua. Dan saya kira kalau kita ingin melanjutkannya ya dengan prinsip itu, kita sisa memblok secara keseluruhan. Ctrl C, jadi TR nya ya kita tambahkan, tetapi pastikan tidak di bawah tabel ya. Ini kita enter ke bawah dan kita insert di sini, Ctrl V. Karena ini adalah kolom 1 2 3, kolom 1 2 3 sudah benar. Barisnya sekarang adalah tentu kita ingin menambahkannya menjadi ini baris ketiga, semua menjadi 3. Nah, kita simpan, lalu kita refresh kembali. Nah, ini dia. Oke, saya kira ini sudah bisa memberi pemahaman. Jadi sudah benar, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, baris pertama betul, baris kedua semua betul, baris ketiga semua betul. Selanjutnya adalah mari kita melihat listing ini kembali. Pada bagian tabel ini bordernya 1, saya akan mencoba menggantinya dengan angka 0. Lalu saya simpan, perhatikan kembali. Nah, ini dia garis-garis luarnya di setiap baris dan kolom ini menjadi hilang. Jadi ini bukan tanpa maksud, karena ketika kita bekerja berdasarkan nanti mendesain bekerja di dalam tabel, kita bisa membagi 3 atau membagi berapapun layar ini dengan tabel, lalu kita menyimpan file-file atau informasi yang kita ingin sajikan itu di dalamnya ya. Jadi rapi, tidak setiap kita menulis tidak berpindah ke sebelah, dia hanya di kotak-kotak itu saja. Nah, itu salah satu nanti ya, nanti akan kita contohkan. Itu kalau bordernya diganti 0, maka dia menjadi transparan. Tapi coba kalau misalnya kita berikan 5, ini dia, kemudian kita lihat kembali. Nah, ini dia menjadi tebal sekali. Jadi silahkan mengisinya dengan angka yang sesuai dengan desain yang Anda akan buat. Jadi ini adalah bordernya, dan di dalamnya ada background colornya ya, tetap warnanya putih. Nah, bagaimana kalau kita sekalian mengubah ini dengan menambahkan atribut tersebut? Kita kembali ke listingnya. Jadi di sini 5, kita akan menambahkan dengan border. Di sini sudah ada ya, border color. Border colornya sama dengan, saya mengisinya dulu dengan green. Perhatikan tulisan ini 2 kata yang berbeda, jangan sampai seperti itu ya. Ini pastikannya seperti ini, border colornya green. Kemudian kita simpan, ini bordernya dulu yang kita ingin ubah. Kita refresh, ini sudah berubah hijau. Jadi Anda bisa menggunakan warna apa saja ya. Defaultnya putih untuk background colornya. Ini saya belum menambahkan apapun, baru border colornya. Jadi kalau misalnya senang yellow ya tulis yellow ya, ini yellow. Oke, kita simpan, maka dia akan berwarna kuning. Nah, tadi saya lebih suka green ya, ini terlalu apa ya, tidak terlalu kelihatan di tempat saya. Saya akan kembalikan ke green. Nah, ini dia green. Kemudian saya juga ingin sekalian mengubah di dalamnya. Jadi ini adalah bordernya, border colornya, dan di dalamnya adalah background colornya, cuma tulisannya adalah BG color ya. Sama dengan misalnya kita green juga lah, green juga. Jangan sampai lupa ini nilai dari BG colornya itu sendiri diberikan tanda petik ya. Ini dia.
Jadi border colornya green, background colornya itu green juga. Nah, saya simpan, kemudian kita lihat lagi kembali. Oh, ini sama-sama, jadi tidak kelihatan ya semua jadi hijau. Ini pasukan hijau. Supaya dia berbeda, kita buat ini berbeda ya. Di sini mungkin yellow saja. Yellow. Kemudian saya simpan dan kita refresh. Nah, ini dia. Jadi kelihatan perbedaannya antara bordernya dengan fillnya ya. Jadi silakan bermain-main dengan tag-tag yang ada di sini sehingga Anda bisa lebih memahaminya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan perintah yang baru untuk heading. Jadi kita sudah memiliki website pertamaku, nama saya, kemudian name, ada di sini asal daerahnya. Nah, heading itu ditandai dengan H ya. H. Jadi tagnya selalu dalam kurung siku buka dan tutup. H1 ini ada cukup sampai H6 ya, yang bisa kita lihat perubahannya ini. H1 saya ambil, oke, saya enter. Nah, pastikan juga ini, coba dilihat kalau ini H1 maka lihat perubahannya. Saya save, kemudian saya simpan. Oh, ini besar semua. Kenapa? Karena tidak saya batasi bahwa hanya judulnya saja. Jadi untuk mengembalikannya saya kira, nah ini jangan sampai tag-tag yang Anda gunakan pun yang lain makanya harus ditutup ya, makanya dia harus berpasang-pasangan sampai di mana. Oke, maka H1 nya saya copy atau saya buat di belakang, ini saya simpan di sini ya. Jadi dia di dalam ini, H1. Pastikan bahwa dia ada slashnya ini supaya bahwa ini judulnya saja. Kita simpan kembali, lalu nah maka judul ini menjadi lebih besar, headingnya menjadi H1. Kita lihat kembali dalam penulisan yang baik adalah dia di P nya di bagian luar, jadi ini diapit oleh di paragrafnya, karena bisa saja kita menulis ini bersilangan ya. Ini Ctrl X, saya simpan di luar. Nah, ini saya pikir kalau penulisannya seperti ini bersilangan, jadi supaya kita tidak bingung nantinya, sekalipun tetap sama ini, tetapi dari sisi struktur ini tidak bersub-sub, maka pastikan penulisan itu tidak bersilangan supaya tidak bingung. Nah, ini kita simpan di dalam di sini. Nah, kalau misalnya ini kita mau tambahkan lagi dengan tag I, itu ada tag I nya. Oke, ini saya tambahkan ya, ini di dalamnya juga, jangan di luarnya ya, jadi dia bersub-sub. Slash I. Apa itu? Mari kita lihat. Oke, ini italic ya, dia miring. Oke deh. Kemudian misalnya kalau mau ditambahkan lagi, kita tambahkan lagi ya, tag U. Ini ada juga. Ini kira-kira apa kejadiannya U nya? Kalau Anda yang biasa mengetik di Word U, ini akan kejadiannya gini. Oke, saya sudah simpan, refresh. Ini underline, ada garisnya. Kemudian pasti sudah bisa menebak nih, saya membuat dia jadi tebal. Tapi kan ini relatif sudah lebih tebal, tapi kita bisa mencoba dengan tag di dalamnya lagi, B ya, bold. Oke, kita simpan juga di sini. Kalau dia bold, supaya ini tidak bold semua ke bawah, saya pastikan juga bahwa di sini saya akhiri ya, karena kalau saya lupa maka ini yang ke bawah semuanya itu ikut bold. Ini saya simpan dan kita lihat. Nah, ini dia, ini tidak kelihatan sih karena ini sudah besar, tapi coba kita lihat kalau perintah itu, ini saya coba hapus satu, saya simpan. Nah, ini ikutan tebal semua, ikutan tebal di bawah, itu maksudnya. Jadi cukup dia di atas saja, itu slash B ya. Jadi maksudnya kita bisa memberikan tag-tag yang kita inginkan, tetapi paling tidak itu harus memahami maksudnya seperti apa. Oke, tagnya. Oke,
Ini H2, H3, oh ya H4, H4 saja ya. Nanti Anda lanjutkan ke H56, H4. Kemudian di sini ini juga slash H4. Oke, saya simpan. Lalu kita lihat. Inilah perbedaan-perbedaannya. Dari H1 itu ukuran yang paling besar di sini ya, H1. Kemudian H2, H3, H4. Jadi kalau kita mau menambahkan lagi H5, H6, ya pasti dia ukurannya lebih kecil. Jadi tergantung dari pada saat Anda menggunakannya, mau menggunakan heading yang mana. Saya kira cukup untuk pembelajaran headingnya. Kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan sedikit tentang tabel ini. Misalnya kita memasukkan gambar di dalam kolom. Karena di sini sudah ada perintahnya image search. Maka ini bisa kita copy ya, atau kita buat sendiri. Saya akan coba meletakkannya di sini supaya jangan terlalu dekat dengan gambar yang di atas. Kita akan lihat. Ini saya hapus. Nah, tentu jangan di luar ini ya, TD ya. Jadi perintahnya adalah kita membuat tag image. Nah, itu kemudian src ini dari kata search, mencari. Kemudian mencari apa? Sama dengannya. Itu nilainya selalu diapit dengan tanda petik, lalu tagnya ditutup. Nah, ini masih kosong. Nah, pastikan gambar itu, kalau misalnya gambar itu berada satu folder dengan file HTML-nya, maka cukup menuliskan namanya saja. Nah, kita lihat ya. Saya akan menuju ke folder tempat penyimpanan di sini. Di sini ada gambar mt01.png. Nah, kita lihat mt01.png, pastikan namanya sama ya. Nah, ini mt itu kita intip 01, ekstensinya adalah PNG ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau dia benar, maka seharusnya ini akan menghasilkan satu gambar di dalam kotak ya. Ini save. Kemudian kita menuju ke sini, ini dia. Kemudian lihat listingnya kembali. Ini kita menambahkan di kolom ketiga ya. Ini. Nah, saya sudah simpan, kemudian kita refresh. Wah, ini dia. Gambar itu masuk. Gambar itu masuk ke dalam. Jadi, kalau misalnya kita membangun sebuah web, itu kan gambarnya bisa dibuat dia berjejer ya, dan tidak perlu ada garisnya. Kalau tidak perlu ada garisnya ya, maka bordernya ya kita kosongkan. Contohnya, ini kan 5 ya. Nah, ini kita kosongkan jadi 0. Maka dia akan berbeda. Nah, ini dia, tidak kelihatan lagi. Tapi setiap kita menulis di sini, nah, saya akan mencoba menulis di sini ya, menulis dalam bentuk yang panjang. Pada hari ini kita akan pergi ke pasar. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini akan tidak melewati kolom ini karena dia selalu berada di baris yang di sini, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau bermain-main lagi? Ini satu, itu saya jadikan di sini satu, mengambil kembali paragraf yang pertama ya. Ini dia. Saya kasih juga di situ /p, tapi tagnya. Nah, saya akan membuat lagi di bawahnya. Jadi pada dasarnya ini bisa di enter ke bawah, supaya dia kelihatan. Jadi TD-nya sih sebenarnya adalah TD yang penutup dari TD yang ini, tetapi karena kita ingin menulis, bisa saja kita berkreasi begini. Oke, ini saya buat saja di situ. P-nya kembali. Saya akan membeli nasi kuning. Saya tutup lagi /p. Oke, TD-nya tetap ya. Jadi sekalipun berjejer ke samping, cuma kalau mau lebih rapi ya saya kira kita bisa buat seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, dia berjejer ke bawah.
dia berjejer ke bawah, jadi tidak mendorong tabel ini semakin melar, tetapi dia akan ke bawah. Dan kita bisa juga menggunakan /br ya. Perintah itu kita coba buat, atau perintahnya kita kombinasi. Di sini paragraf supaya dia ke bawah ya. Ini P paragraf. Kemudian sampai di sini kita buat dia jadi br/. Kemudian di sini paragraf lagi, ini br/. Coba kalau seperti ini. Oh ya, dia ke bawah. Mungkin karena ada tulisan di sini ya. Coba kalau kolom 1 baris ketiganya saya hapus. Ini kolom 1 ya. Kalau gambar iya ya. Kita pikirkan lagi kenapa kira-kira sehingga ini tidak bisa belum bisa tidak berjarak ya. Maka mungkin karena masih ada P-nya misalnya. Maka karena setiap kita memberikan tag paragraf, dia akan membuat paragraf baru dan itu punya jarak. Nah, kalau begitu cukup perintahnya seperti ini, tetapi ini coba kita hilangkan saja P-nya 1. P-nya 1. Kemudian di sini tentu karena tulisannya sudah habis ya, kita akhiri dengan /p. Kita coba dengan perintah begini. Jadi kita selalu mencoba dan mencoba ketika kita menemukan ada satu masalah. Nih, ini dia ternyata. Baru dia berjejer karena kita bisa membuat tulisan-tulisan di bawahnya. Nah, ini ada kelebihan perintah ya. Perintah, coba di mana itu? Ini dia. Ini juga satu. Jadi terus kita kembangkan ketika kita menemukan masalah, mencoba meramu perintah tag-tag itu sampai menemukan logika yang pas. Jadi kalau sudah ketemu bahwa ternyata setiap kita membuat menambahkan tag P, maka dia akan membuat jarak karena itu dianggap paragraf baru lagi. Nah, karena ini dianggap satu teks ke bawah, maka P-nya jangan ditambah, cukup satu saja. Kemudian tulisannya terus dikembangkan ke bawah. Dan ini bisa contoh misalnya saya masih ingin menambahkan satu baris ke bawah, berarti kalau begitu tagnya saya tambahkan lagi di sini bahwa dia berganti baris br ya, br/. Oke, ini ada perintahnya di situ kelihatan. Kemudian kita enter ke bawah, kita menulis lagi. Pada hari ini kita akan pergi ke pasar, saya akan membeli nasi kuning, juga akan makan coto Makassar. Nah, kira-kira begitu. Jadi paragrafnya tetap satu, dia di dalam satu paragraf yang sama. Barisnya yang kita terus tambahkan. Jadi kita menulis lagi di bawah, menulis lagi di bawah, menulis lagi di bawah. Itulah kira-kira prosesnya di dalam pembelajaran, tidak langsung ya. Karena kalau langsung ditunjukkan, ya tentu itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Tapi kira-kira beginilah perjalanan prosesnya seseorang belajar dari trial and error, jatuh bangun ya, mencari, menyusun sampai menemukan formula tag yang tepat untuk menjadikan tampilan dari apa yang dia ingin buat itu menjadi semakin baik. Nah, seperti apa itu kita save lagi ya. Kita save dan kita lihat, ini dia, ini sudah berurut ke bawah. Jadi ini kalau dia kandidat-kandidat misalnya, ini siapa, kita sudah bisa menulis ke bawah dalam format kolom dari yang bersangkutan. Saya akan kembalikan dulu bordernya supaya ini kelihatan. Jadi satu, supaya kita tetap kembali ke pelajaran tabelnya dulu. Jadi kalau dari perintah-perintah tadi kita sudah bisa mencoba berbagai macam dan menambahkan berbagai macam objek ya, dari ada gambar yang kita masukkan ke dalam tabel. Jadi tentu tag-tagnya juga kita semakin melihatnya. Jadi tentu tag-tagnya juga semakin kita memahaminya.
Maka langkah selanjutnya adalah, ini saya betuli dulu, saya simpan kembali. Nah, ini ada ya, rospennya 1. Nah, kita akan berlatih bagaimana caranya ketika kita ingin menggabungkan ya, melakukan merger dari sebuah tag TD. Atributnya bisa kita tambahkan ini di dalam di sini ya. Jadi kalau TD kita bisa berikan row, ini ada row span-nya, kita ambil, kemudian sama dengan 2, nilainya tetap di dalam kurung, kemudian kita coba simpan lagi, kita lihat kembali. Nah, coba perhatikan ini, dia membuat satu kotak, tetapi dia tidak mengambil 2 baris, dia mengambil 2 baris. Kalau saya menggantinya dengan 3, maka dia menggabungkan semua sel yang ada di sini ya, yang tadinya itu adalah 3 baris, 1, 2, 3. Maka kalau ini kita lakukan, maka kejadiannya akan menjadi begini. Ini akan bergabung lagi ke bawah. Nah, ini jadi satu kotak saja dia. Ini biasa digunakan pada saat kita ingin membuat misalnya tabel mata pelajaran ya. Jadi tentu di sini nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, itu akan kita harus melakukan penggabungan dua sel ini ya, 2 kotak ini. Itu tadi contohnya, sehingga bisa kita lihat dengan perintah ini, dengan nilai yang bisa kita ubah-ubah ya, tergantung tabelnya berapa kali berapa, kemudian ada berapa baris atau kolom yang ingin kita gabung menjadi satu. Ini row span. Bagaimana kalau kolomnya? Karena kalau ini kan tadi row-nya ya, yang di span barisnya. Ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, itu yang digabung. Bagaimana kalau dia kolomnya ya? Tentu kita menggunakan call span. Jadi sama, kita juga misalnya bisa menggabung ini di dalamnya, kita tulis call ini ya, ini sudah kelihatan perintahnya di call span. Kemudian kita berikan nilai dari atributnya berapa ya, karena ini tabelnya juga relatif sedikit, kita berikan juga nilai 2 ya. Oke. Jadi yang digabung itu kolomnya, bukan lagi barisnya. Jadi call span, row span. Ini pastikan Anda menyimpannya, lalu Anda ini dia. Ini yang digabung itu ke sini. Ini kan yang digabung. Jadi silakan bermain-main dengan perintah ini supaya bisa menemukan satu bentuk yang tepat. Dari contoh-contoh ini saya berharap Anda sudah bisa membuat tugas membuat satu tabel nama hari ya, nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu jadi di sini judulnya yang Anda ubah, nama hari, kemudian di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi yang Anda gabung itu adalah, yang digabung itu adalah kolomnya. Ini kan kolom ke sampingnya, itu Anda gabung menjadi nama hari. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada 6 hari yang, atau 6 kolom yang Anda akan call span-nya 6 nanti ya, karena itu kolom. Kemudian di sini saya kira kecuali di bagian ini kita akan menggabungkan 2 kolom, karena dari kolom yang pertama itu dengan kolom yang kedua itu kita akan memberikan judul nama hari ya, nama hari, kemudian Senin atau nama mata kuliah. Nah, ini kita jajar ke bawah. Jadi mata kuliah apa yang jalan dari hari Senin sampai hari Sabtu, berarti tidak ya sampai hari Jumat. Nah, hari Jumat berarti di sini hanya sampai hari Jumat saja.
berarti call span-nya itu 5. Di sini paling kalau kita menggabung ya, kita membuatnya menjadi 2 saja yang kita gabung, berarti kan ya row span-nya 2. Ini untuk di bagiannya di sini. Pastikan itu latihan Anda supaya ada tantangan sedikit yang Anda kerjakan sambil belajar sana sini dari berbagai sumber, untuk menjadikan pemahaman kita semakin meningkat ya dari pelajaran di sini. Anda juga boleh mengkombinasi perintah-perintah apa yang Anda sudah pahami, yang sudah Anda pelajari untuk berkreasi, karena pada dasarnya ini hanyalah pancingan-pancingan untuk membuat Anda semua belajar, memahami, baik yang sudah mahir maupun yang baru benar-benar memulai. Tentu beginilah kira-kira seorang calon programmer ya, apakah itu web programming, melakukan aktivitasnya, mencoba dan mencoba sampai dia menjadi tingkat mahir dan bisa membangun sebuah website yang dinamis, interaktif, dan bisa bernilai jual. Tidak ada yang langsung pintar, semua diawali dari nol, belajar sampai menjadi seorang yang betul-betul punya kemampuan yang kadang-kadang kita sebut dengan profesional ya, sudah tingkatan pendekar. Nah, kira-kira beginilah tag-tag HTML yang kita pelajari hari ini. Oke, saya akan menghapus ini kembali gambar, kemudian saya akan menambahkan satu perintah yang baru lagi dengan TH ya. Lihat tabelnya ini, dari sini ini saya akan membuat kode baru di atasnya dari blok yang pertama, TR. Pastikan TR ini juga tertutup ya, ini dia, perhatikan ini satu blok baru yang saya akan buat, tetapi dengan menambahkan perintah yang baru dengan tag TH. Ini ada TH. Oke, Ctrl C, Ctrl V, ini slash. Saya akan mengcopy paste dulu 3 kali. Kemudian saya menulis di tengahnya ya, misalnya jambu, mangga, semangka. Ctrl Z, semangka. Jadi ini juga satu blok yang baru saya buat. Kalau biasanya kita menggunakan TD, ini saya menggunakan tag TH. Saya simpan gambarnya, saya buang dulu. Ini terlalu kebanyakan gambarnya. Ini ya. Ini juga saya perbaiki ya, call span-nya. Saya off-kan ini. Jadi nanti karena sudah pada dasarnya Anda sudah lihat, nanti dilihat sendiri ya. Call span ini saya hapus, nanti Anda selipkan sendiri. Oke, nah ini supaya rapi. Ini ada jambu, mangga, semangka. Anda boleh bermain-main dengan tag-tag yang ada untuk menghasilkan tugas Anda. Ingat, Anda diminta untuk membuat tabel nama, hari, dan mata kuliah. Pastikan itu bisa diselesaikan supaya saya bisa mengukur juga kemampuan Ananda sampai pada pertemuan ini. Ananda semua tetap memahami atau bahkan bisa mengembangkan perintah-perintah ini menjadi lebih baik dari apa yang saya jelaskan ya. Kemudian selanjutnya kita rapikan. Semoga ini bisa memberi inspirasi kepada Ananda semua. Selamat belajar, selamat mengembangkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.